kekasih di rumah, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Kita berjumpa lagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Yang semangat dong. Yuk sekali lagi. Bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kak Marlin juga Kak Foni di sini berharap adik-adik di rumah juga sehat-sehat. Sebelum kita memuji Tuhan adik-adik, mari kita satu dalam doa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga untuk pagi hari ini. Kami datang lagi kepadamu, kami mau memulai ibadah kami. Tuhan berkati ibadah kami. Dari awal hingga akhir kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan ucapan syukur kami ini. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sudah semangat mengikuti ibadah pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi, bertemu dalam kasih-Nya. Yuk kita bernyanyi dengan semangat. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Nah, adik-adik di rumah semuanya sudah siap tidak mendengarkan firman Tuhan? Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum itu kita mau memuji dulu lagu. Kita mau memuji lagi satu lagu lagi, yaitu Buku Terindah. Tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ciptakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia.
Kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, kerjakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Nah, adik-adik di rumah sudah siap dengan Alkitabnya masing-masing? Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Foni. Semuanya sudah siap dan kita akan membacakan firman Tuhan. Kak Madin dan Kak Foni akan membacakan bergantian. Adik-adik yang belum bisa membaca bisa mendengarkan dari pembacaan nanti, dan adik-adik yang sudah bisa membaca boleh membaca Alkitabnya masing-masing di rumah. Ya, baiklah adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini karena kami boleh melaksanakan ibadah kami walaupun di rumah kami masing-masing. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah Tuhan yang senantiasa memampukan kami untuk bisa mengerti akan firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik yang di rumah, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita membuka firman Tuhan kita pada saat hari ini. Terdapat dalam kitab Keluaran, itu dalam perjanjian lama ya, Keluaran 18 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Sekali lagi, Keluaran 18 ayat 13 sampai dengan ayatnya 27. Silakan Kak Marlin. Oke, Kak Marlin akan membacakan dari ayat 13 sampai yang ke-20 dan Kakak Foni akan melanjutkan dari ayat 21 sampai yang ke-27. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dan pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk? Sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dan dari pagi sampai petang." Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahu kepada mereka di ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawab, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukan seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah." Ayat 20, "Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan." Ayat yang ke-21, "Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Tuhan, orang-orang yang dapat dipercaya dan orang yang benci kepada pekerjaan suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi
pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang yang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dilakukan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Nah, adik-adik yang di rumah, cukup jauh ya pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Dalam firman Tuhan ini kita bercerita tentang Bapak Musa. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, bahwa pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, ternyata dalam perjalanannya mereka memiliki banyak masalah, kesulitan, bahkan persoalan yang mereka hadapi antara umat, antara sesama, antara bangsa. Yang adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pada saat itu yang memimpin bangsa itu adalah yang dikatakan tadi dalam firman Tuhan, yaitu Bapak Musa. Nah, Bapak Musa di sini adik-adik yang akan bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa adik-adik? Dia akan bertanggung jawab atas umatnya, di mana yang dikatakan tadi banyak sekali perselisihan. Jadi disitulah tugas Bapak Musa untuk mengadili setiap persoalan perselisihan yang ada antara umat. Jadi dalam firman Tuhan dikatakan Bapak Musa itu dia duduk seharian dari pagi sampai petang. Bayangkan ya adik-adik di rumah, bagaimana kalau duduk sampai pagi sampai sore, tidak beranjak dari tempatnya, dan dikelilingi oleh banyak orang. Dan bukan lagi itu ya adik-adik, mereka di situ menyelesaikan suatu masalah, dari masalah yang kecil sampai pada masalah yang paling besar. Jadi siapa yang bertanggung jawab akan semuanya itu? Bapak Musa lah yang bertanggung jawab atas semuanya itu. Nah, pada suatu hari dia duduk di antara orang-orang banyak itu, antara bangsa itu, kemudian datanglah seorang bapak mertua Pak Musa. Datang kepadanya dan menghampirinya, dan dia katakan, kau tidak akan sanggup jikalau selama ini dan seterusnya kau akan bekerja seperti ini, duduk di antara mereka seharian dan melakukan pekerjaan itu seorang diri. Kemudian Bapak mertua Musa ini mengatakan padanya, dia memberikan suatu saran. Dia katakan seperti ini sarannya, dia bilang, bagaimana kalau kamu memilih dari antara orang banyak ini, kamu pilih dari mereka yang bisa menyelesaikan masalah yang dari 1.100 orang, dari 50 orang, 10 orang. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang dikatakan Bapak mertua Musa ini tadi. Dia katakan kepada Musa, kamu carilah orang tapi yang tidak menerima suap dan yang betul-betul bertanggung jawab akan hal itu. Nanti kalau ada perkara yang besar, barulah Bapak Musa yang akan menyelesaikannya. Nah, adik-adik yang di rumah, akhirnya Bapak Musa ini menerima saran dari bapak mertuanya tadi. Dia katakan begini, oh iya, kalau begitu saya akan mencari pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang bertanggung jawab, yang tidak menerima suap untuk menyelesaikan masalah yang 1.000 orang, 100 orang, 50 orang, dan 10 orang. Nah, adik-adik yang di rumah,
Sesuai dengan tema kita minggu ini, di situ judulnya dikatakan menolong keluarga. Nah, adik-adik kita belajar dari Musa ya, di mana dengan sekian banyak orang dia menolong. Jadi dia tidak pilih-pilih ya, harus milih yang ini, harus pilih yang itu. Tidak ya adik-adik, dia menolong dan menyelesaikan semuanya itu. Kita belajar dari Bapak Musa ya adik-adik yang di rumah, ya, walaupun tubuh kita kecil, tapi marilah kita diajar oleh Musa untuk bisa bertanggung jawab untuk setiap masalah yang kita hadapi dalam keluarga. Jadi tidak usah jauh-jauh ya, menolong keluarga. Di sini menolong keluarga, di dalam rumah ada bapak, mama, dan kakak dan adik. Kita menolong dari hal yang kecil. Contohnya menyapu, membersihkan tempat tidur, merapikan rumah. Jadi itulah ya adik-adik ya, kita bertanggung jawab dari hal yang kecil. Nanti kelak kita besar, perkara yang besar kita bisa hadapi. Jadi mengandalkan Tuhan di dalamnya. Jadi adik-adik yang di rumah, kita mencontohi Bapak Musa ya, harus bertanggung jawab dengan persoalan, masalah yang dihadapi, dan dengan tulus dan ikhlas, serta apa adik-adik, bersuka cita ya, tidak memilih-milih orang. Nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan ini tidak berlalu sia-sia. Kita boleh mempraktekkan dalam keluarga kita, di rumah, di sekolah, di mana saja ya kita berada. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ada ayat hafalan ya Kak Marlin ya? Ayat hafalannya terdapat dalam Galatia 6 ayatnya yang kedua. Di situ dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi adik yang di rumah, ayat hafalan kita terdapat dalam Galatia 6 ayat yang kedua. Adik-adik boleh nanti minggu depan atau dikirim di grup ya Kak Marlin ya, ayat hafalannya. Iya. Demikian adik-adik. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kakak Foni tadi ya, kita belajar dari Bapak Musa, menolong dari perkara yang kecil dulu sehingga nanti pada waktunya kita bisa melakukan perkara, menyelesaikan dan menolong perkara yang besar. Adik-adik mau menolong orang tua di rumah, keluarga terlebih dahulu. Nah, ingat juga ya ayat hafalannya terambil dari Galatia 6 ayat yang kedua. Nanti diingatkan lagi di grup ya. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita mau memuji Tuhan lagi dengan lagu Bapa, Ku Datang Padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita bernyanyi sekali lagi, kita menyanyi dengan sikap doa ya adik-adik. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari,
Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, Tuhan telah menyertai ibadah kami hingga berakhirnya. Bapa dalam sorga, tak lupa kami juga mendoakan adik-adik kami di rumah, tetap berikan mereka sukacita untuk selalu mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Mengajarkan sesuai dengan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, menolong keluarga. Dan biarlah adik-adik kami Tuhan bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Serta adik-adik kami di rumah Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Yang masih malas untuk datang dan beribadah, biarlah Tuhan menggerakkan hati adik-adik kami untuk mau datang beribadah dan selalu sukacita mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami. Ampunkan salah dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah ampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai pagi hari ini. Dan biarlah adik-adik selalu bersukacita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa untuk minggu depan lagi adik-adik.